Arab Saudi kembali membuat kejutan besar. Musim haji 2026 bahkan belum masuk Ramadan, tapi visa haji sudah mulai diterbitkan sekarang juga. Lebih cepat dari biasanya, lebih terencana, dan lebih ketat. Pertanyaannya, ini kabar baik untuk jamaah Indonesia, atau justru tekanan baru yang bisa bikin sistem kita kewalahan? Karena ketika Saudi bergerak cepat, Indonesia juga harus ikut berlari. Kalau tidak, yang repot nanti jamaah sendiri. Kabar ini benar-benar di luar kebiasaan. Saat banyak orang bahkan belum memikirkan manasik, bahkan bulan Ramadan pun belum tiba, Arab Saudi justru sudah menekan tombol start. Pada 8 Februari 2026, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1447 Hijriah, pemerintah Saudi resmi membuka dan mulai menerbitkan visa haji. Bukan sekadar pengumuman, bukan wacana, tapi langsung proses nyata. Padahal, biasanya visa haji baru keluar mendekati musim keberangkatan. Kadang mepet, kadang bikin travel dan jamaah deg-degan. Tapi kali ini polanya berubah total. 4 bulan sebelum puncak ibadah, semuanya sudah mulai berjalan. Ini seperti lomba yang garis startnya dimajukan. Siapa yang siap, dia akan tenang. Siapa yang lambat, dia akan tertinggal. Kementerian Haji dan Umroh Saudi menjelaskan, percepatan ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin menghapus budaya persiapan dadakan yang selama ini sering memicu kekacauan. Tidak mau lagi ada cerita hotel belum siap, transportasi terlambat, atau visa keluar di detik terakhir. Saudi ingin satu hal, semua beres jauh sebelum jutaan jamaah menginjakkan kaki di tanah suci. Artinya, musim haji sekarang tidak lagi dimulai saat jamaah berangkat, tapi dimulai dari sekarang. Dari proses administrasi, dari kesiapan dokumen, dari kesiapan sistem. Dan keputusan ini otomatis menjadi sinyal keras bagi semua negara pengirim jamaah, termasuk Indonesia. Karena ketika Saudi sudah berlari kencang, tidak ada pilihan selain ikut mempercepat langkah. Kalau kita melihat lebih dalam, penerbitan visa lebih awal ini sebenarnya bukan sekadar urusan administrasi. Ini bukan cuma soal cap paspor, bukan cuma soal dokumen perjalanan. Tapi ini tanda bahwa Arab Saudi sedang melakukan revolusi besar-besaran dalam tata kelola haji dunia. Beberapa tahun terakhir, Saudi pelan tapi pasti mengubah wajah penyelenggaraan haji secara total. Dulu, persiapan sering mepet waktu, koordinasi antar negara kadang lambat, data jamaah masih manual, dan masalah teknis kerap muncul mendadak di lapangan. Sekarang, semua berubah drastis. Saudi ingin haji dikelola seperti mega event kelas dunia, setara Olimpiade atau Piala Dunia. Serba terukur, serba digital, dan serba terkendali. Lewat platform digital bernama Nusuk, hampir semua layanan kini terintegrasi. Mulai dari pemesanan hotel, kontrak catering, transportasi, penempatan tenda, sampai data lengkap jamaah, semuanya masuk sistem. Tidak ada lagi transaksi dadakan, tidak ada lagi negosiasi last minute. Semuanya dikunci jauh hari sebelum musim haji dimulai. Bahkan untuk musim haji 2026. Lebih dari 485 tenda di Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah dipersiapkan sejak sekarang. Puluhan kantor haji dari berbagai negara, sekitar 73 perwakilan resmi, sudah menandatangani kontrak layanan dasar. Artinya apa? Artinya fondasi logistik sudah beres sebelum jamaah pertama mendarat. Belum lagi data awal menunjukkan 750.000 calon jamaah sudah terdaftar dan 30.000 paket sudah dipesan langsung dari negara asal. Angka yang luar biasa besar dan semuanya sudah masuk sistem. Ini menandakan satu hal penting. Saudi tidak mau lagi bekerja reaktif, mereka ingin bekerja prediktif dan presisi. Semua potensi masalah dipetakan dari awal, semua alur jamaah diatur, semua resiko dihitung. Karena bagi Saudi, haji bukan lagi sekedar ritual tahunan, tapi operasi raksasa yang melibatkan jutaan manusia, miliaran rupiah biaya, dan reputasi dunia Islam. Jadi ketika visa terbit lebih awal, itu sebenarnya sinyal kuat bahwa Saudi sedang berkata, kami siap lebih cepat, sekarang giliran negara pengirim yang harus ikut siap. Kalau kita lihat dari sisi jamaah, sebenarnya kebijakan ini bisa jadi kabar yang sangat melegakan. Selama ini apa yang paling sering bikin calon jamaah stres menjelang keberangkatan? Bukan cuma soal biaya, tapi ketidakpastian. Visa belum turun, jadwal berubah-ubah, tiket belum pasti, koper sudah siap, tapi hati masih was-was. Banyak yang tiap hari mengecek ponsel. Menunggu kabar dari travel.
bertanya-tanya, jadi berangkat atau tidak ya? Tekanan mental seperti ini nyata, apalagi untuk jamaah lansia. Tidur tidak nyenyak, pikiran gelisah. Bahkan ada yang sampai sakit sebelum berangkat. Nah, dengan visa terbit jauh lebih awal, situasinya bisa sangat berbeda. Semua jadi lebih pasti. Nama sudah masuk sistem, dokumen sudah aman, jadwal mulai jelas. Travel punya waktu panjang menyusun manifest jamaah dengan rapi. Maskapai bisa mengatur kursi penerbangan tanpa rebutan slot. Petugas kesehatan bisa memeriksa kondisi jamaah lebih teliti, bukan terburu-buru. Manasik pun tidak lagi sekadar formalitas, tapi benar-benar persiapan matang. Jamaah bisa belajar lebih tenang, memahami rukun haji lebih dalam, melatih fisik sejak awal, bukan mendadak 2 minggu sebelum berangkat. Artinya apa? Risiko kepanikan massal menjelang hari H bisa ditekan. Tidak ada lagi drama koper tertukar, tidak ada lagi visa turun mepet, tidak ada lagi keberangkatan yang bikin deg-degan. Yang ada justru rasa siap. Siap fisik, siap mental, siap ibadah. Dan ketika hati tenang, ibadah pun jadi lebih khusyuk. Karena tujuan utama haji itu bukan lomba administrasi, tapi perjalanan spiritual menuju Allah. Kalau urusan teknis sudah beres dari awal, jamaah tinggal fokus satu hal, beribadah sebaik mungkin. Tapi tunggu dulu, jangan langsung menganggap ini sepenuhnya kabar baik. Karena di balik percepatan sistem Saudi, ada satu pertanyaan besar yang justru lebih penting. Apakah Indonesia benar-benar siap mengejar ritme secepat itu? Kita harus jujur, mengurus haji di Indonesia bukan proses sederhana. Bukan cuma soal berangkat lalu terbang. Rantai prosesnya panjang dan rumit. Mulai dari pelunasan biaya, verifikasi data, pemeriksaan kesehatan berlapis, pembagian kloter, pembuatan paspor, biometrik, manasik, hingga kesiapan embarkasi. Semua itu melibatkan ribuan petugas, ratusan travel, dan ratusan ribu jemaah. Sekarang bayangkan kalau timeline Saudi maju drastis. Visa keluar lebih cepat, tapi dokumen dalam negeri belum selesai. Data belum sinkron, sistem belum siap. Apa yang terjadi? Yang muncul adalah efek domino. Berkas menumpuk, proses lambat, jadwal molor, dan jemaah mulai panik. Telepon travel tak berhenti berdering. Kantor Kemenak penuh antrean, informasi simpang siur. Situasi seperti ini bukan mustahil, karena kita sudah pernah melihatnya di musim-musim sebelumnya. Saat administrasi terlambat sedikit saja, dampaknya bisa besar. Ada yang visanya telat, ada yang kloternya berubah mendadak, bahkan ada yang sudah siap berangkat, tapi tertahan dokumen. Dan kalau itu terjadi lagi, yang paling stres bukan petugas, bukan travel, tapi jemaah, terutama lansia. Mereka yang sudah menabung belasan tahun, menunggu antrean puluhan tahun, datang dengan harapan besar, tiba-tiba harus menghadapi ketidakpastian. Itu yang paling menyakitkan. Jadi, masalah sebenarnya bukan di Arab Saudi. Saudi justru sudah bergerak cepat dan terstruktur. Tantangannya ada di kita. Kalau Indonesia tidak ikut berbenah, percepatan ini bisa berubah jadi tekanan. Bukan kemudahan, tapi kepanikan baru. Karena di era sekarang, bukan yang paling lambat yang bertahan, tapi yang paling siap yang akan selamat. Ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi. Saudi sekarang sangat tegas. Visa non-haji yang dipakai untuk berhaji langsung ditindak. Masuk tanpa izin resmi bisa dipulangkan. Sanksinya berat. Dengan visa resmi diterbitkan lebih awal, Saudi ingin memastikan semua jamaah yang datang itu legal, terdata, dan terlindungi. Celah jalur belakang makin ditutup rapat. Bagi jamaah resmi, ini justru kabar baik, karena perlindungan makin kuat. Pelayanan lebih jelas, hak jamaah lebih terjamin. Musim haji bukan sekedar perjalanan spiritual, ini adalah operasi logistik terbesar umat Islam di dunia. Jutaan orang, ribuan bus, ratusan ribu tenda, dan sistem yang harus bekerja tanpa kesalahan. Visa yang terbit lebih awal adalah tanda Saudi serius berbenah. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting. Apakah Indonesia siap menyesuaikan diri? Kalau siap, jamaah akan lebih nyaman. Kalau lambat, tekanan justru makin terasa. Jadi menurut kalian, langkah ini kabar baik atau justru tantangan baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar haji dan umroh. Semoga kita semua diberi kemudahan menuju Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.